perjalanan. Telah jauh tinggalkan kita, cita murni leluhur bangsa. Kembalikan arah tujuan agar kesadaran pun terjaga. Di sanalah harapan, walau penuh tantangan, berjuang untuk hari masa datang. Oh iyo iya iyo, oh iyo iya iyo. Hey, kini saatnya kita semua berpadu satu. Usahlah kau risaukan, materi bukanlah hambatan. Kelak bila saatnya sila kelima tiba, hadir nyata dalam kehidupan. Oh iyo iya iyo, oh iyo iya iyo. Tinggalkan semua, palingkan segera. Rangkulah mereka, si kecil yang kita. Bersama menggapai harapan, menghadapi kenyataan, berjuang untuk hari masa datang. Suasana di metropolitan, suasana yang penuh sandiwara. Manipulasi di kanan kiri, tingkah laku nyaris membudaya. Oh prostitusi jalanan, sampahnya kehidupan, lengkap surat proses kehancuran. Oh iyo iya iyo, oh iyo iya iyo. Tinggalkan semua, palingkan segera. Rangkulah mereka, si kecil yang kita. Bersama menggapai harapan, menghadapi kenyataan, berjuang untuk hari masa datang. Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali pagi hari ini masih di Lintas Makassar Pagi kami temani Anda di dialog interaktif edisi hari ini Senin 5 September 2022 dan pendengar untuk topik dialog interaktif pagi hari ini BBM naik
bansos cair. Nah, pendengar, menghadapi kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah memberikan subsidi bantuan sosial kepada warga sebesar 24,17 triliun rupiah sebagai bantalan agar dampak kenaikan tidak terlalu signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kami akan bahas pendengar hal ini bersama dengan narasumber. Yang pertama, pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar, dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau kami bisa terhubung pagi hari ini melalui sambungan telepon dan segera kita menyapa Pak Prof. Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga Prof Asdar dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Semua? Terima kasih Prof Asdar, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bersama kami di sela-sela kesibukan Pak Prof pagi hari ini. Nah Pak Prof, tadi di sesi opini publik sebelumnya kami sudah meminta juga tanggapan masyarakat yang bergabung untuk menilai kemudian bagaimana sudah tepatkah langkah pemerintah di tengah BBM naik dengan mencairkan bantuan sosial. Namun sebelum kita lanjutkan Pak Prof, perbincangan kita kami boleh hadirkan terlebih dahulu laporan reporter RRI Makassar Pak Prof ya. Siap, silakan. Baik, berikut kami hadirkan pendengar laporan Rahmadani berikut ini. Berbagai dampak akan dirasakan oleh masyarakat sebagai imbas dari kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah Sabtu lalu. Pengamat ekonomi Muhammad Asdar mengatakan naiknya harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat di sektor sosial, bahkan bisa menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Jadi dampaknya sangat banyak ya. BBM itu kan faktor utama dalam menyumbang biaya produksi. Ya, jadi akan berpengaruh kepada industri. Tapi yang pengaruh langsung lagi ke transport. Harga transport naik, dan kalau transport naik kan berpengaruh kepada pangan. Semua akan naik, jadi terjadi inflasi. Kalau inflasi terjadi berarti daya beli masyarakat menurun. Sebelum diumumkannya kenaikan harga BBM, pemerintah mengucurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Bantuan sosial tersebut senilai 24,17 triliun rupiah sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak BBM yang diberikan Presiden Joko Widodo sebagai kompensasi atas naiknya harga BBM. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Makassar Ambo Masle menilai bantuan sosial yang diberikan pemerintah masih terbilang kecil dan hanya bersifat sementara. Otomatis daya beli masyarakat pun masih akan terimbas dampak kenaikan BBM. Ya, jelas sangat kecil. Ini kan sekedar saja ya, istilahnya menahan tahap awal dampak ya. Setelah itu angka tahu seperti apa kajian-kajiannya yang sudah dilakukan. Karena pemerintah mengatakan sudah menyiapkan menganalisis dampak. Ada 3 program bansos yang digulirkan pemerintah, salah satunya untuk sopir angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Selain itu masih ada 2 bansos lainnya, yaitu BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan pada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan September selama 4 bulan. Kemudian pemerintah menyiapkan anggaran 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000. Berikan demikian laporan reporter RRI Makassar Rahmadani. Pak Prof. Ya, silakan Pak Prof. Saya dengar sendiri laporannya, saya dengar. Ya. Mantap. Silakan Pak Prof tanggapannya. Ya, alhamdulillah kita semua sudah pada merasakan sekarang naiknya kan. Sudah 2 hari ya. Tiba-tiba dikagetkan kapan itu siang kemarin ya, dinaikkan kemarin dulu ya. Ya mau diapa? Kewenangan otoritas ya, kewenangan pemerintah. Yang kita masih pertanyakan ini perlu transparansi. Kenapa bisa seperti sekarang ini BBM kok harganya seperti itu ya? Padahal kita tahu kan BBM kita ini kan, kita kan penghasil BBM kita ini, istilahnya ladang-ladang minyak kita ya. Kemudian harga minyak dunia ya, itu semua bagaimana ini? Kemudian pihak pensubsidi, pihak pemerintah yang lalu-lalu mengatakan
premium kita hilangkan dan kita akan fokus ke Pertalite. Pertalite itu kan bukan barang subsidi, bukan BBM subsidi. Menurut yang kita ingat waktu itu, ya kan jadi yang mana yang disubsidi yang naikin? Ya ini masih bingung kita ya. Jadi ya harapan kita meskipun ada seperti bantalan-bantalan itu tidak terlalu cukup. Ya jadi katakanlah pemerintah ini tidak sanggup ya mengelola perekonomian yang baik. Dia tidak memiliki kemampuan, Pertamina-nya, pemerintahnya, ya janganlah kita mengkait-kaitkan lagi bahwa ini ada pandemi sehingga ada sesuatu yang ekstra besar di luar kendali kita semua. Tapi disitulah kemampuan ya bagaimana pemerintah ini harus sanggup memberikan subsidi dan mensejahterakan rakyatnya. Barangkali sementara begitu. Baik. Nah, kalau mendengarkan begitu penjelasan Presiden dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Presiden beralasan bahwa kenaikan ini tidak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM begitu. Sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tanggapan Pak Prof seperti apa? Iya, itu alasan mereka kan. Ya, dan alasan itu kan kita perlu evaluasi. Ya, apa sih? Kenapa bisa seperti itu? Ya, berarti ada ketidakmampuan dong dalam membangun perekonomian. Ya, seperti itu. Di mana-mana pun di negara kan, di dunia ini itu mensejahterakan rakyat itu utamanya, tujuan akhir, tujuan utama kita. Kalau seperti ini, apa yang terjadi? Dan ini kan sudah 2 kali ya, kalau saya nggak salah kan di April kemarin kan naik lagi. Ya seperti itu. Ya jadi kalau saya sih sudah beres ini, tidak sanggup lah mengelola banyak hal ya yang perlu diperbaiki. Baik, berarti Pak Prof tidak setuju dengan kebijakan ini? Iya, enggak, ya jangan masa kita setuju dengan seperti ini ya. Harusnya kan yang apa istilahnya ya, bagaimana ini kita cari solusi terbaik. Ya. Ya. Solusi terbaik kalau itu, menurut Pak Prof seperti apa Pak Prof? Ya banyak ya, bagaimana mengeksplorasi sumber daya kita, bagaimana mengefisienkan itu Pertamina, ya, bagaimana membangun kilang-kilang baru, ya, bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, ya. Ini semua yang perlu kita lakukan. Ya, jadi saya sih istilahnya tidak ada ketidaksanggupan dalam membangun republik, hanya masalah seperti ini. Baik. Pak Prof, tadi Wali Kota Makassar juga dalam salah satu berita yang kami hadirkan mendukung begitu kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan menilai bahwa ini akan berdampak positif bagi masyarakat, apalagi dengan hadirnya bantuan langsung tunai dan karena selama ini tidak tepat sasaran begitu subsidi BBM tersebut yang hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh segelintir kalangan atas. Ya, itu kan cara pengalihan isu. Apapun Pak Wali Kota katakan itu kan silahkan. Dia juga bagian dari pemerintahan. Ya, kita ini bukan bagian dari pemerintahan. Jadi ngomong kita seperti itu. Ya, jadi ya itu bantuan langsung itu sudah ada sejak dulu. Berarti kan sama aja kan, ada juga subsidi juga kan. Itu juga subsidi kan. Ya, jadi ini kan pilihan subsidi. Ya. Apa sebabnya seperti itu? Berarti alokasi ya. Kita perlu pertanyakan cara mengalokasikan sumber daya yang kita punya ini bagaimana? Ya, adakah mungkin sesuatu yang tidak tepat atau enggak benar atau gimana? Ada ketidakmampuan seperti itu. Jadi kita bisa beda pendapat kan, tidak masalah. Begitu barangkali. BBM kemudian tetap naik pada Sabtu lalu Pak Prof, dan pemerintah sudah mengumumkan memberikan bantuan sosial begitu, bahkan ini sudah prosesnya sudah berjalan seperti itu. Ya tidak apa-apa, itu kan kewenangan mereka.
kewenangan pemerintah, tidak masalah. Mhm. Ya, tapi kita juga kan sebagai rakyat biasa harus ngomong dong, iya ini tidak seharusnya seperti ini, iya kan? Ya. Jadi seperti itu, ini kan menambah bikin susah kita semua. Ya, seperti itu kalau saya, ya silahkan. Baik. Saya sih masuk di wilayah seperti itu. Ya. Seperti ada ketidakmampuan mengalokasikan atau ada alokasi yang salah arah. Bisa saja juga pemerintah banyak mengalokasikan salah arah kan, tidak tepat. Coba kita lihat banyaknya itu pembangunan-pembangunan yang tidak berfungsi. Ya. Ya, harusnya fokus bagaimana BBM ini menjadi katakanlah energi baru terbarukan, dikembangkan. Jangan jadi sumber apa di situ kan. Perlu efisiensi itu di Pertamina. Baik. Untuk dampaknya sendiri Pak Prof dengan kenaikan BBM ini seperti apa? Dampaknya sangat luas. Semua biaya produksi yang terkait dengan BBM kan pasti naik, harga-harga pasti naik, mulai dari harga transport, terkait dengan harga barang. Pokoknya harga produksi. Jadi melahirkan lagi kenaikan yang bersamaan berarti inflasi. Inflasi berarti artinya daya beli masyarakat turun. Ya kalau dulu kita bisa beli pisang goreng 1.000, harus sekarang 2.000. Ya, jadi pendapatannya tetap bagaimana? Nah kita ini kan baru keluar dari pandemi. Bagian masyarakat juga ini ya. Jadi alasan masing-masing punya alasan lah. Tapi kita juga punya alasan bahwa ini kalau seperti kita, ya ini kan andai kata kita di situ, kita pasti cari cara lain yang lebih unggul, lebih hebat. Ya berarti mereka tidak mampu. Seperti itu kalau saya sih. Baik. Dan kekhawatiran Pak Prof sendiri dengan adanya kenaikan BBM ini seperti apa Pak Prof? Ya, pertama daya beli masyarakat menurun. Ya, mungkin efek-efek sosialnya juga ini pasti ada gejolak-gejolak. Ya, berarti pemerintah kan bisa saja menghadapi hal-hal di luar dugaan. Itu barangkali. Baik. Ya. Dan pemerintah kemudian mengambil kebijakan agar tidak terlalu dampak kenaikan tidak terlalu signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini kemudian memberi 3 program bansos yang digulirkan. Ada untuk sopir angkutan umum, ojek online dan nelayan, termasuk bantuan sosial lain begitu, pemberian subsidi upah bagi 16 juta pekerja, kemudian 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar 150.000 per bulan. Menanggapi bansos ini seperti apa Pak Prof? Bantuan itu kan sudah lama dilaksanakan, sebelum BBM juga sudah banyak. Dan katanya ini ditambahkan anggarannya Pak Prof 24,17 triliun. Ya, Ismail. Ya, tidak ada artinya kan. Artinya kita bicara anggaran nggak ada artinya ini. Daripada kebijakan jangka pendek, ya ini jangka panjang. Kenaikan BBM itu kan kebijakan jangka panjang. Ini kebijakan jangka pendek. Ya bisa saja akhir tahun ditiadakan lagi kan. Ya jadi ya seperti itulah. Baik. Dan untuk kita terima penelpon juga Pak Prof Asdar ya. Ya. Silakan pendengar Silakan. untuk Anda yang ingin berbincang dengan Prof Asdar, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440. Kami terima penelpon, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan Pak siapa Pak, di mana? Pak Jono di Makassar. Pak Jono, kita bersama dengan pengamat ekonomi Bapak Prof Muhammad Asdar. Silakan. Ya, selamat pagi Prof. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Begini Prof, dengan adanya kenaikan ini berarti dan kenaikan BBM karena katanya ini subsidi membengkak. Ini kan yang ke-7 kalinya selama periode Pak Jokowi jadi presiden. Ini kan artinya bahwa pemerintah memang sekarang kita memang dia miskin ide dan tidak kreatif. Dia hanya cari gampangnya. Dan celakanya dia cari gampangnya yang imbasnya kepada rakyat kecil. Imbas ke rakyat kecil, kalau bicara mengenai subsidi, pastikan efeknya ke rakyat kecil. Tapi pemerintah kok happy saja dengan itu semua. Hanya dengan menggunakan sebuah bantuan yang notabene itu bantuan ibarat luka. Itu dia tidak bisa menyembuhkan. Hanya bisa menenangkan sementara, tapi dia tidak bisa menyembuhkan luka itu.
Karena memang sementara. Oke lah, seandainya dia memberikan bantuan, betul-betul ini meringankan beban rakyat kecil misalnya. Kenapa bantuan itu tidak kontinu, tidak berkesinambungan dilakukan? Kenapa hanya untuk sementara? Hanya ada yang terima dua kali, begitu. Ini kan artinya memberikan kebahagiaan sesat kepada kita. Dan itu pun saya kira nilainya tidak seberapa. Harusnya ini pemerintah memang mencari alternatif lain, solusi yang lain ketika anggaran kita mengalami masalah. Bukan satu-satunya jalan itu tadi ke subsidi. Kenapa misalnya kita beralih ke proyek-proyek lainnya yang mega proyek yang begitu menyita banyak anggaran? Karena notabene belum tentu artinya dibutuhkan sekarang. Kenapa bukan itu dihentikan misalnya pembangunan IKN, kereta listrik? Kenapa bukan itu dihentikan? Kenapa hanya selalu yang berhubungan dengan masyarakat kecil yang selalu jadi korban? Di sini memang tandanya ini pemerintah kita sekarang memang tidak kreatif, miskin ide, hanya cari kampanye saja. Ujungnya kalau dia berpikir biasa artinya selalu punya kepentingan dengan rakyat, tidak. Ini selama ini rakyat selalu yang dikorbankan dari setiap kebijakan oleh pemerintah. Di mana sih hati nurani pemerintah sekarang? Kalau ekonomi belum sembuh, ditambah lagi luka lain. Ini kita ini sama saja luka di atas luka lah. Baik. Kalau saya bilang begitu, tidak ada keberpihakan kepada rakyat kecil. Tidak ada sama sekali. Banyak orang pintar di atas, tapi dibodohi oleh jabatan, dibodohi oleh kekuasaan. Hanya kan ingin berkuasa, ingin jabatan, sehingga ini yang dimiliki tidak bisa diterapkan. Kan itu tadi kan hanya menghamba kepada jabatan, menghamba kepada kekuasaan, sehingga segala kebijakan kita berpihak kepada rakyat. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jono di Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, ingin berbincang dengan Prof. Muhammad Asdar, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Anda masih boleh bergabung bersama kami di 082133333940. Penelpon selanjutnya sebelum ditanggapi Prof. Asdar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa Pak, di mana? Udin di Makassar. Silakan Pak Udin. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam Pak Odi. Ya, dengan kenaikan BBM ini pertanda bahwa memang pemerintah sekarang gagal mengelola negara ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau memang Anda tidak mampu mengelola negara ini, mendingan mundur jadi pemerintah. Tidak usah mencari-cari nama dan sebagainya. Kalau memang Anda gagal mengelola negara ini, mendingan mundur jadi pemerintah. Tidak usah menyiksa rakyat. Kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Udin di Makassar sudah bergabung. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung? Kami masih nantikan partisipasi Anda di 082133339440 sepanjang kebersamaan kita pendengar hingga pukul 9 pagi nanti. Pak Prof, baik silakan Pak Prof, mungkin ingin ditanggapi pendengar kita, tapi sebelumnya kami terima penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Silakan kasih masyarakat aja dulu. Ya. Kita sedang dengar beliau. Siapa Prof? Iya bagus Ya. bagus ini. Nah iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa Pak, di mana? Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah Sewang dengan Pak Prof Asdar. Pak Prof, kita ini Pak Prof. Ya. Ini pemerintah ini terlalu kejam menaikkan harga BBM. Iya, tahun ini sudah dua kali naik BBM. 2 kali April kemarin ya. Iya, April kemarin. Iya. Ini betul-betul dia tidak pikirkan rakyat kecil. Rakyatnya Iya. sudah menderita, dikasih miskin lagi. Ini penderitaan ini yang tidak habis-habisnya. Habis minyak goreng, sekarang BBM lagi. Ini bagaimana caranya pemerintahan ini? Iya, betul juga yang baru-baru lewat ini. Kalau tidak bisa mengelola negara ini ya, bagaimana yang dikatakan tadi pengelola tadi, mundur saja. Karena ini sudah menyakiti hati rakyat ini. Iya. Subhanallah. BLT ini hanya seperti betul-betul seperti anak-anak kecil dikasih gula-gula diam, tapi habis gula-gulanya, apalagi ini jadi memang ini pemerintah betul-betul dia tidak pikirkan rakyat kecil bagaimana penderitaan.
Dan dia betul-betul tadi dikatakan tadi Pak Jono, dia sudah menaikkan harga BBM dia happy saja. Ini semoga ini Tuhan kita minta kepada Tuhan saja, semoga ada pemerintahannya lebih baik daripada ini. Iya. Baik. Karena kenapa? Menyiksa rakyat kecil, menderita rakyat kecil. Dia tidak ingat bahwa itu ada ampera, amanat penderitaan rakyat, dia tidak pikirkan itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Abdullah warahmatullahi Sewang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar yang lain, ada yang masih ingin bergabung, Prof. Asdar memberikan Anda kesempatan untuk juga bergabung, menyampaikan pendapat Anda di 082133339440. Tadi ada Pak Niko juga di Makassar yang bergabung, Pak Prof, yang menyampaikan bahwa kalau dari Pak Niko sendiri meyakini bahwa pemerintah tidak serta-merta begitu menaikkan kemudian memberi bansos. Ini sudah ada dilakukan analisis dan selalu percaya kepada pemerintah karena ini tentu berbasis data sebelum dikeluarkan kebijakan ini. Baik, dari beberapa pendengar kita, silakan Pak Prof untuk menanggapinya. Jadi gini, ini kan namanya pro dan kontra, tergantung mazhab mana. Ya. Di dunia ini kan paling sedikit ada 3 mazhab. Ya, sosialisme, semua itu bagaimana negara menentukan, kemudian ada kapitalisme, semua ditentukan oleh harga pasar, kemudian ada paduan keduanya. Ya, kita ini menganutkan paduan keduanya, tapi high-nya di mana? Ya, high yang bagus itu adalah bagaimana mengutamakan kemakmuran rakyat. Ya, bukan mengutamakan kemakmuran itu para pengusaha besar, para ini konglomerat, para ini ya. Tapi bagaimana sumber daya alam kita ini untuk rakyat. Nah, yang ditugaskan untuk itu diberi mandat adalah pemerintah yang kita pilih dianggap untuk mensejahterakan. Ya, jadi saya sependapat dengan beberapa yang tadi ini tidak mampu mengelola. Ya kan, harusnya kan kita dapat subsidi besar, angka kemiskinan hilang, itu yang hebat. Ya, tidak ada subsidi justru dikasih besar, ditambah beasiswa, ya. Kalau perlu beberapa yang lain yang dulu belum pernah ada ditambahin lagi, ya, bantuan-bantuan. Memang begitulah. Karena kan kita ini tidak semuanya dalam kondisi berpunya. Ada yang bodoh, ada yang miskin, memang dari sananya. Tapi kita ini berbangsa dan negara, tanggung jawab pemerintah dalam hal ini, tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah untuk mensejahterakan mereka, memakmurkan mereka, menyehatkan mereka, membahagiakan mereka, ya. Seperti itu. Jadi kalau saya sih, ya ini silakan aja kita beda pendapat. Kalau saya sih tidak sependapat, berarti ada hal yang kurang bagus. Perlu kemampuan lagi ditingkatkan dalam hal leadership, dalam hal kemampuan mengelola ekonomi. Seperti itu. Baik, Pak Prof, tadi ada pendengar kita juga yang menyampaikan apakah ini bukan hanya alasan saja akal-akalan selalu terkait membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM. Kalau menurut Pak Prof katanya bagaimana mengatasi, harusnya mungkin ada solusi terkait pembengkakan anggaran subsidi ini, dan apa memang benar katanya terkait kenaikan harga minyak dunia? Ya itu tadi kan. Pertama bahwa coba kita cek di Pertamina. Itu alasannya Ahok kemarin kan, wah Pertamina ini sedikit saja bernapas sudah banyak untungnya. Kenapa bisa rugi? Ya bisnis bahan bakar apa yang rugi? Ya saya kira kita perlu transparansi, perlu mengecek semuanya. Ya karena kan kita tahu bahwa taktik-taktik seperti ini sudah biasa. Ya, bagaimana memanipulasi rakyat, memanipulasi data agar tujuannya tercapai. Padahal kemampuan leadership, kemampuan kepemimpinan, kemampuan mengelola tim ini tidak bagus, tidak hebat, gitu kan? Seperti itu. Kalau saya ini pendapat pribadi saya, ya silahkan aja lah yang beda pendapat. Kalau saya istilahnya bagaimanapun rakyat harus lebih diutamakan. Jangan banyak alasan rakyat ini ya. Jadi kalau perlu subsidi dinaikkan, ditambah bukan dikurangi. Kalau saya begitu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Dr. Muhammad Asdar sudah bersama kami di RRI Makassar.
dan sehat selalu Pak Prof. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Ya, selamat ya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian mendengar Profesor Dr. Muhammad Asdar, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, menyampaikan pendapat atau ulasan beliau, dan Anda pendengar kami yang juga ini menanyakan terkait bantuan sosial, bagaimana cara mendapatkan, syarat dan ketentuannya, apakah pencairan sudah dilakukan, berapa besarannya dan lain-lain. Nah, nanti kami akan bersama juga dengan narasumber selanjutnya dari Dinas Sosial Kota Makassar. Anda yang masih ingin bergabung, kami nantikan sesaat lagi. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5, RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Memang aku mengaku salah berbuat itu, tak pikir panjang akibatnya mengecewakanmu. Tapi bukan itu caranya perlakukan aku. Tiada kesempatan untuk bicara, kau tinggal aku, risau tak tentu. Semua ku lakukan demi cinta, saling berbeda itu wajar saja. Ku anggap kita telah sama dewasa, mampu bicara dengan logika. Jangan pernah berpikir salah, tak termaafkan. Jangan pernah menyimpan dendam untuk salah faham. Mari sama kita benahi pertikaian ini. Berjanji berdua seia sekata, kita menuju
Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1 dari Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Dialog Interaktif. Pagi ini kita membahas topik BBM naik, bansos cair, dan pendengar, terima kasih pula untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082133339440 dan menghadapi kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah memberikan subsidi bantuan sosial kepada warga sebesar 24,17 triliun rupiah. Nah, untuk Anda tadi yang menanyakan beberapa hal begitu ya, mengomentari tentang bansos ini, ada yang menilai juga semoga bisa tepat sasaran, kemudian menanyakan berbagai hal tentang bantuan sosial ini seperti apa. Kami sudah bersama dengan narasumber pendengar Ibu Aulia Arsyad, beliau Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, dan di sela-sela kesibukan beliau pagi hari ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon. Kita menyapa Ibu Aulia Arsyad. Assalamualaikum Ibu Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aulia sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini. Sehat Ibu Aulia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Nah, Ibu Aulia, ini terkait pemerintah menyiapkan bansos begitu Ibu ya, terkait kenaikan harga BBM yang dibarengi dengan pemberian bantuan. Nah, masyarakat juga ingin mengetahui Ibu Aulia seperti apa informasinya. Silakan. Iya. Terkait bantuan hubungan dengan naiknya harga BBM itu, ada 3 bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah. Yang pertama BLT subsidi BBM, bantuan subsidi upah yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dan bansos Pemda, yang masing-masing Pemda diminta menyiapkan anggaran sebanyak 2% dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Ini khusus untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Nah, untuk di Kota Makassar sendiri, jumlah keluarga penerima manfaat untuk BLT BBM. Jadi BLT BBM ini disalurkan melalui kantor pos, PT Pos Indonesia, itu sebanyak 40.003 KPM. Ya, yang tersebar di 15 kecamatan. Nah, ini dengan rincian 150.000 selama 4 kali dari September sampai dengan Desember 2022, itu dibayarkan sebanyak 2 termin senilai 300.000 pertama dan 300.000 kedua. Jadi 300.000 pertama ini periode September dan Oktober. Ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Ini datanya bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang sudah ada dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dinas Sosial Kota Makassar sendiri akan siap membantu mengawal penyaluran BLT BBM ini supaya aman dan tepat sasaran. Demikian. Baik, terima kasih Bu Aulia untuk informasinya. Nah, untuk realisasinya sendiri rencananya kapan Bu Aulia? Untuk sampai sekarang ini di PT Pos ini realisasinya baru 50 KPM keluarga penerima manfaat. Baik, kalau data penerima bansos BBM sendiri seperti apa Bu Aulia? Mungkin ada penjelasan ke masyarakat. Kalau data penerima bansos ini sumbernya dari data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Di Kota Makassar ini ada 40.003 penerima bantuan. Ya, itu syarat menerima bantuan apa saja Bu Aulia? Itu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi memang Kementerian Sosial, kami kan sudah punya
data terpadu kesejahteraan sosial yang di dalamnya ada beberapa yang menjadi penerima bantuan sembako dan PKH. Nah, dari DTKS inilah Kementerian Sosial mengambil data untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi penerima BLT. Baik. Itu syaratnya apa saja, Bu Aulia, penerima itu? Dan mungkin ada masyarakat yang ini ada komentar juga yang bergabung. Ini beberapa pendengar yang mengatakan bahwa pembagian bansos terkadang tidak tepat sasaran begitu. Dan ingin mengetahui apa sih syaratnya sebenarnya sehingga bisa masuk ke dalam daftar penerima dan bagaimana mengecek bahwa termasuk sebagai penerima. Untuk menjadi jadi penerima itu harus masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, data terpadu kesejahteraan sosial ini sudah ada di Kementerian Sosial. Jadi seluruh Indonesia ini sudah ada DTKS di Kementerian Sosial. Nah, untuk menentukan siapa-siapa penerima, Kemensos yang Kementerian Sosial yang menetapkan. Jadi bukan dari Dinas Sosial yang mengusulkan siapa-siapa, tapi memang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial langsung. Diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial. Baik. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, kami boleh terima penelpon juga Ibu Aulia ya, untuk masyarakat kita yang ingin berbincang langsung dengan Ibu Aulia Arsyad, silahkan di 082133339440. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, kita bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ibu Aulia. Silakan. Begini Bu, ini kan bantuan sosial dari subsidi BBM. Karena saya melihat dari tahun ke tahun kalau ada bantuan itu bukan salah sasaran, tapi tidak tepat sasaran. Karena kenapa? Datanya itu terus saja dari tahun ke tahun tanpa pernah diperbaharui. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita hanya menerima data Bu, tanpa meng-cross-check kembali ke lapangan, ini akan kembali terulang lagi akan adanya salah sasaran. Ibu kan cuma menerima data mentah-mentah. Tapi pernahkah Ibu mengecek ulang apakah betul-betul ini wajar atau pantas mendapatkan bantuan atau tidak? Ini perlu adanya cross-check kembali ke lapangan. Jangan kita hanya percaya pada Pak RT atau pendata yang ada. Kan itu ketika mendata mengenai bantuan itu, biar orang kaya itu akan selalu mengaku sebagai orang miskin. Karena ingin mendapatkan gratis. Tapi celakanya, pemerintah tidak pernah peduli itu. Yang penting bantuannya tersalur, dia tidak mau tahu apakah salah sasaran atau tidak. Nah, nanti dia bakal tunjuk kepanasan setelah ada komplain dari masyarakat. Ini kan selalu terjadi. Hanya ada pembiaran di lapangan. Padahal Ibu meng-cross-check seperti bantuan dulu saya alami pada saat pandemi. Masa orang kaya rumah batunya tingkat 3 yang mendapatkan bantuan. Sedangkan ada yang kecil yang hanya berapa sekian kali meter anunya tidak mendapat bantuan. Ini kan salah. Jadi saya kira ini perlu dicek ulang Bu ke lapangan. Apakah memang betul-betul data yang ada sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan? Iya. Coba kita jalan-jalan ke kantor pos kalau ada penerimaan di situ. Ada seorang haji, emasnya melingkar di mana-mana. Itu menerima bantuan. Apakah itu tidak salah sasaran namanya? Kan itu tadi. Ini cuma menerima data tapi tidak pernah dicek ulang di lapangan. Betul atau tidak? Baik. Itu. Baik. Seperti itu kalau kita Terima mau kasih. supaya bantuan tidak salah sasaran ya harus seperti itu. Baik. Kalau tidak selamanya salah sasaran. Terima kasih Pak Jono di Makassar. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda di 082133339440. Termasuk juga pendengar, mungkin Bu Aulia nanti mau menanggapi, ingin bertanya kalau ingin masuk sebagai KPM katanya seperti apa. Baik, kami kembali terima penelpon selanjutnya setelah Pak Jono di Makassar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, sayang sekali terputus. Baik, Ibu Aulia mungkin ingin menanggapi masyarakat yang bertanya tadi. Oke. Untuk KPM, ini kan penyaluran undangan KPM itu disalurkan oleh PT Pos. Nah, kalau misalnya warga yang penerima bantuan ini sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan, maksudnya dalam hal ini dianggap sudah mampu, itu tidak akan disalurkan, Pak.
Jadi tidak akan diberikan undangannya. Jadi tidak akan menerima bantuan ini, walaupun dia sudah termasuk dalam 40.003 KPM. Jadi PT Pos mengantarkan langsung ke rumah warga undangan KPM, dan kalau dilihat kondisinya dan memang dia tidak layak lagi mendapatkan bantuan, itu bantuannya tidak akan disalurkan. Seperti itu. Nah, untuk DTKS sendiri ini sebenarnya, penerima bantuan BLT BBM ini sebenarnya dari 40.003 orang ini bukan dari hasil pendataan RT RW. Itu adalah data dari DTKS tahun 2021. Jadi sudah ada data terpadu kesejahteraan sosial untuk Kota Makassar itu di Kementerian Sosial, tapi untuk tahun 2021. Nah, untuk tahun 2022 kita akan melakukan verifikasi lagi melalui musyawarah kelurahan. Nah, di musyawarah kelurahan ini semua warga bisa mengusulkan atau menyanggah, bisa mengusulkan diri pribadi atau orang lain untuk diusulkan sebagai penerima bantuan KPM, PKH dan BPNT, ataupun diusulkan masuk ke dalam DTKS. Nah, tapi itu dalam bentuk usulan ya, dari diberita acarakan di kelurahan untuk diusulkan sebagai penerima bantuan ataupun diusulkan masuk ke dalam DTKS. Karena kondisi sekarang untuk DTKS Kota Makassar itu sebanyak kurang lebih 153 kepala keluarga. 153.000 kepala keluarga untuk DTKS. Kurang lebih. Nah, untuk BPNT itu sebanyak kurang lebih 40.000 KPM. Untuk PKH sendiri kurang lebih 24.000 KPM. Nah, jadi dalam DTKS ini tidak mutlak dia langsung mendapat BPNT dan PKH. Karena jumlah DTKS 153.000. BPNT untuk Kota Makassar kurang lebih 40.000. PKH kurang lebih 24.000. Jadi DTKS ini adalah data warga yang rawan kemiskinan, seperti itu. Jadi nanti melalui Muskel semua bisa mengusulkan diri atau mengusulkan tetangganya atau mengusulkan keluarganya yang memang betul-betul layak dan dimusyawarahkan di tingkat kelurahan untuk diusulkan ke dinas sosial dan disahkan nanti oleh wali kota untuk kemudian dikirim ke Kementerian Sosial. Itu kapan Bu Aulia? Sementara ini kami menunggu perwali, dan perwalinya posisi sekarang di Biro Hukum Provinsi. Jadi nanti setelah selesai asistensi di provinsi, kita akan segera lakukan muskal. Baik. Ibu Aulia, ada pendengar kita juga yang bertanya, Ibu Ani di Maros, apakah katanya pembagian pencairan nanti serentak di seluruh Indonesia, kemudian menanyakan kalau untuk pencairannya kapan? Saya kira seluruh Indonesia ada BLT BBM, cuma untuk di Kota Makassar sendiri baru 50 KPM yang menerima, nanti akan selanjutnya disalurkan lagi oleh PT Pos. Oh, jadi sudah ada yang cair? Jadwalnya di PT Pos. Oke. Baik. Iya. Kemudian yang bertanya juga katanya sopir angkutan umum, ojek online dan nelayan juga dapat. Itu seperti apa? Mungkin boleh ditanggapi pertanyaan pendengar kita? Kalau terkait itu tidak ke dinas sosial, Pak. Jadi dinas sosial cuma terkait BLT BBM-nya saja. BLT BBM begitu ya? Iya. Baik. Iya. Walaupun ada 3 program bansos yang digulirkan oleh pemerintah. Iya, tapi khusus BLT BBM itu di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Baik. Bu Aulia, sebelum kita akhiri, kami boleh terima satu penelpon terakhir? Iya, silakan. Baik, silakan. Baik, terputus sayang sekali. Baik, Bu Aulia, sebelum kita akhiri mungkin ada informasi penting lainnya yang Bu Aulia ingin sampaikan ke masyarakat pendengar RRI Makassar. Silakan. Ya, saya cuma ingin menyampaikan bahwa memang selama ini banyak keluhan warga terkait bantuan yang menurut penilaian warga itu kurang tepat sasaran. Nah, kami minta partisipasi nanti warga masyarakat pada saat musyawarah kelurahan, semua bisa
mengusulkan dan semua bisa menyanggah, tapi menyanggahnya dengan alasan apa. Jadi kami minta partisipasinya supaya betul-betul data yang dari kelurahan, dari hasil musyawarah kelurahan ini betul-betul valid dan sesuai yang ada di lapangan. Katanya ada aplikasi cek bansos juga begitu, Bu Aulia, atau mungkin nomor kontak? Ada cek bansos. Bisa dicek langsung. Tunggu ya. Ya. Cek bansos.kemensos.go.id. Cek bansos. Ya. Itu bisa dicek di situ apakah yang bersangkutan sebagai penerima bansos. Baik, terima kasih Bu Aulia untuk penjelasannya kepada masyarakat. Ya. Sehat selalu dan selamat melanjutkan kembali aktivitas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aulia Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar penjelasan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar untuk Anda pendengar KB yang menanyakan seputar program bansos yang digulirkan oleh pemerintah. Jadi ada bantuan sosial senilai 24,17 triliun rupiah untuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak BBM yang diberikan oleh pemerintah sebagai kompensasi atas naiknya harga BBM. Ada 3 program bansos yang digulirkan pemerintah. Salah satunya untuk sopir angkutan umum, ojek online dan nelayan. Selain itu masih ada 2 bansos lainnya yaitu BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan pada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar 150 ribu rupiah per bulannya dan diberikan mulai September ini selama 4 bulan sampai Desember. Kemudian pemerintah menyiapkan anggaran 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulannya dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar 600 ribu rupiah. Terima kasih pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama kami menyampaikan komentar Anda baik itu melalui telepon ataupun juga melalui live streaming kami di YouTube dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Saida Malik mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.